Apakah Yesus pernah mendirikan kepausan? Bagaimana jawabannya teman-teman? Teman-teman Katolik dimanapun berada, bayangkan teman-teman sedang berdiskusi dengan teman-teman non-Katolik. Lalu mereka berkata dengan seyakin-yakinnya, Yesus nggak pernah bahwa ia mendirikan jabatan paus. Itu cuma buatan dari gereja Katolik berabad-abad kemudian. Lalu muncul serangan-serangan berikutnya seperti paus itu kan cuma manusia yang berdosa, ngaku-ngaku wakil Kristus, wakil Yesus di dunia ini. Dan Anda pun mungkin imannya mulai goyah, mulai bimbang dengan ajaran-ajaran di dalam iman Katolik. Bahkan bisa-bisa malas lagi untuk datang ke gereja karena termakan fitnah ataupun tuduhan dari mereka. Teman-teman sekalian, dalam video ini kita akan bahas tuntas apakah memang benar Yesus mendirikan kepausan, apa buktinya di dalam kitab suci, apa kata katekismus gereja Katolik, bagaimana sejarahnya berkembang hingga ada paus saat ini, dan kenapa gereja Katolik tetap percaya bahwa paus adalah pemimpin sah umat Kristiani hingga saat ini. Untuk itu teman-teman, mari kita langsung gas saja, tapi kita intro terlebih dahulu. Bagian yang pertama teman-teman, apa yang dikatakan kitab suci? Mari kita baca Matius 16, 18, 19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi di dunia ini akan terlepas di surga. Teman-teman sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus atau Kepa, batu karang. Ini bukan hal biasa, bukan hal kecil di dalam kitab suci teman-teman. Perubahan nama sama dengan misi ilahi, yaitu misi baru. Seperti Abraham menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus, dan Yesus menyebut Petrus sebagai fondasi gerejanya. Yesus memberi kunci kerajaan surga. Wow, berbicara tentang kunci teman-teman, kita bisa cek atau baca di kitab Yesaya bab 22 ayat 22. Adalah untuk menggambarkan jabatan pemegang otoritas kerajaan. Artinya teman-teman, Yesus sedang secara sadar mendirikan struktur gerejanya yang kokoh, bukan sekedar komunitas biasa, bukan sekedar komunitas tanpa pemimpin. Kemudian kalau kita baca di Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17, setelah kebangkitan Yesus, Yesus menyampaikan 3 kali kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, teman-teman, Yesus menyuruh Petrus menggembalakan seluruh kawanannya, kawanan domba. Petrus bukan pengikut biasa, dia adalah gembala utama atau Vicar of Christ, wakil Kristus di dunia setelah Yesus naik ke surga kembali ke tatanya. Bagian yang kedua teman-teman, apa kata sejarah? Nah, beberapa orang bilang lembaga kepausan itu baru muncul di abad keempat. Itu buatan Romawi, buatan Kaisar. Nah, daripada banyak tuduhan, mari kita lihat fakta sejarahnya, teman-teman, yaitu sejarah gereja perdana.
Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107, murid langsung dari Rasul Yohanes, menuliskan gereja Roma memimpin dalam kasih dan martabat. Kemudian Santo Irenaeus dari Lyon tahun 180 Masehi, ia menuliskan demi menjaga kebenaran ajaran, semua gereja harus selaras dengan gereja Roma. Jadi gereja Roma sudah ada ya teman-teman, yang memiliki suksesi langsung dari rasuli sebagai suku guru, terutama dari Petrus dan Paulus yang mati di Roma. Nah, apa artinya semua ini teman-teman? Jadi umat Kristen awal teman-teman mengakui Roma sebagai pusat kesatuan, yaitu para uskup Roma dipandang sebagai penerus Petrus sejak awal gereja, bukan buatan kaisar. Itulah tuduhan-tuduhan dari teman-teman Protestan. Gereja itu bertumbuh dari akar rasuli. Lalu, apakah jabatan paus langsung disebut begitu saja dari awal, yaitu paus? Jawabannya tentu tidak teman-teman. Tapi fungsi dan otoritasnya sudah ada sejak abad pertama. Itulah gereja yang berapostolik. Kemudian apa kata KGK, Katekismus Gereja Katolik? KGK mengajarkan dengan tegas, terutama KGK 880, Kristus dengan menetapkan 12 rasul, menetapkan mereka sebagai gembala gereja, dan di antara mereka menunjukkan Petrus sebagai kepala. Itu teman-teman menurut Katekismus Gereja Katolik. Kemudian KGK 882, Paus, uskup Roma, dan penerus Petrus adalah sumber dasar kesatuan gereja secara universal, secara keseluruhan. Nah, artinya paus bukan sekedar simbol. Ia adalah prinsip kelihatan dari kesatuan gereja, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena Kristus tentu sangat tahu tanpa otoritas pusat, maka gereja akan tercerai-berai seperti Protestan saat ini setelah pemecahan Martin Luther. Jadi teman-temanku sekalian, memang di zaman ini semua orang terlihat anti otoritas. Nggak usah paus lah, cukup Alkitab, cukup Roh Kudus saja. Saya punya Yesus, nggak perlu hierarki. Tetapi teman-teman lupa, Alkitab saja bisa ditafsir macam-macam. Buktinya ada lebih dari 40.000, 60.000 denominasi Kristen. Jadi tanpa paus, siapa yang bisa menjadi penentu ajaran yang resmi teman-teman? Apakah kamu? Apakah pendeta A, pendeta B? Apakah YouTuber viral? Teman-teman sekalian, Gereja Katolik tetap percaya Kristus tahu ini akan terjadi. Maka ia mendirikan otoritas pengajaran yang kokoh di atas batu karang, yaitu Rasul Petrus dan para penggantinya, yaitu para paus hingga saat ini. Tanpa paus teman-teman, kita bisa kehilangan satu hal yang sangat penting tentunya, yaitu kesatuan iman seperti doa Yesus Kristus. Jadi akhir dari video ini teman-teman, apakah paus pernah berdosa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya ya. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi justru itu teman-teman jadi bukti bahwa jabatan ini bukan berasal dari kehebatan manusia, tapi dari kesetiaan Tuhan. Yesus tidak mendirikan gereja yang sempurna oleh manusia, tapi ia mendirikan gerejanya di atas Petrus, manusia yang lemah, manusia yang pernah menyangkalnya, tapi ia mau bertobat dan tetap setia, tetap taat kepada gurunya. Dan sampai hari ini jabatan itu tetap ada, tetap konsisten. Dari Petrus hingga Paus Leo yang ke-14 saat ini.
sekitar 267 atau 68. Jadi pemimpin rasuli tidak pernah putus. Nah, kalau kamu ragu soal kepausan, jangan mulai dari dosa manusia, tapi mulailah dari ayat Matius 16 tadi, yaitu Kristus sendiri yang mendirikan di atas Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Itulah jawabannya teman-teman. Kristus pernah mendirikan kepausan, bukan demi kemuliaan manusia, tapi demi menjaga kesatuan gereja, kesatuan tubuhnya di dunia ini sampai akhir zaman. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau ada perbedaan persepsi atau tafsiran, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Tuhan memberkati kita semua. Amin.